Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Bapa di surga, Allah yang begitu mengasihi kami, hamba-Mu mohon biar kiranya terus Tuhan nyatakan kasih-Mu melalui pemberitaan firman-Mu, melalui perjamuan kudus yang boleh kami nikmati. Ajar kami Tuhan di tengah lika-liku hidup yang tidak mudah ini, supaya kiranya kasih-Mu yang menguasai hati pikiran kami mampukan kami itu tetap setia kepadamu. Tolonglah Tuhan, sertai pemberitaan firman, kuasai setiap kami umat-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam Kristus dengarlah doa kami. Amin. Baik, kita akan merenungkan satu bagian daripada tulisan Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Saya akan baca ayat yang ke-8, Bapak Ibu ayat ke-9, ayat yang 10 kita membacanya bersama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Baik, jika sudah mendapatkannya, saya akan memulai dari ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bersama-sama, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat menjelang Natal selalu satu hal yang paling penting yang teringat dalam hidup kita tentu itu masa-masa kita mendapatkan kado. Benar nggak Bapak Ibu ya? Saya ingat pada masa kecil saya paling senang begitu Natal. Ini adalah masa-masa di mana saya bisa mendapatkan kado dari orang tua saya. Dan di dalam kehidupan rohani Bapak Ibu di masa Natal, kita diingatkan akan kado daripada Allah kepada kita. Kado damai, kado kasih daripada Allah. Bahkan kado Allah itu sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi Natal ini adalah bicara tentang kado, tentang pemberian Tuhan. Tetapi khusus di dalam khotbah kita ini, saya akan berbicara tentang satu kado yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu iman. Dikatakan bahwa itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Nah, satu hal terkait iman Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan perjalanan setiap manusia, itu iman umumnya orang mempunyai yang namanya juga iman universal, common faith, yang semua orang, mau dia orang Kristen atau tidak, dia pasti punya iman percaya. Pada saat Bapak Ibu misalkan pertama datang ke sini, Bapak Ibu mau duduk, Bapak Ibu nggak periksa dulu kan, ini kursinya kokoh atau tidak, buatan siapa, mampu nggak menahan bobotku? Enggak Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu punya iman, langsung duduk. Benar nggak Bapak Ibu? Pada saat kita pergi ke dokter, mau kita Kristen, mau kita ateis atau siapapun, kita punya iman bahwa dokter yang kita tuju ini akan mampu untuk menyembuhkan penyakitku. Kita punya iman Bapak Ibu. Dan terutama zaman sekarang, kita punya iman kepada apa? Google Map. Benar nggak Bapak Ibu? Kita akan pergi kemanapun kita percaya kepada Google Map. Saya itu pernah mengundang satu pembicara Bapak Ibu ke Reni Jaya. Kita kasih Google Map, Pak ikutin saja Google Map, pasti nyampe. Tapi Bapak Ibu begitu dia datang dari Jakarta, mulai masuki akan Pamulang gitu ya, lalu ke daerah yang makin sempit, dia mulai ragu Bapak Ibu. Tapi dia coba untuk jalan lagi, maju lagi, sampai ketemu pasar. Lalu dia kata ini nggak benar ini, Google-nya nggak benar. Lalu dia telepon saya, wah Pak ini saya ada di mana nih? Sepertinya Google-nya ngaco. Enggak Pak, Bapak percaya saja, ikuti saja. Tapi dia nggak percaya Bapak Ibu. Makin lama dia berjalan, kok jalannya makin sempit. Pasar, penurunan pasarnya dia bimbang. Akhirnya kita pergi ke situ menemui dia, kita samperin mobilnya, lalu kemudian kita tuntun Bapak Ibu dengan motor sampai ke tempat. Dan itu persis sebagaimana yang Google Maps sebenarnya tunjukkan. Jadi kita pun beriman Bapak Ibu kepada Google Map. Nah, tapi iman ini yang universal kepada siapapun dia, apapun agamanya, kita pasti punya iman seperti ini. Tapi iman ini tidak menyelamatkan, sama sekali tidak menyelamatkan. Tapi ada satu iman, yaitu iman yang menyelamatkan,
Dan ini adalah iman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lalu Paulus menjelaskan tentang iman, bahwa iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, kado daripada Allah. Jadi kalau common faith itu semua universal Bapak Ibu, tetapi saving faith, iman yang percaya yang menyelamatkan itu adalah kado yang diberikan oleh Tuhan hanya kepada sebagian orang yang Tuhan pilih. Dan saving faith ini, objek iman kita adalah Kristus semata. Hanya Kristus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah sebuah lukisan yang ditulis oleh seorang artis pada abad 18, artis Jerman. Kalau kita melihat lukisan ini Bapak Ibu, sangat menarik bahwa di malam gelap di mana Yesus pada saat itu lahir, tetapi ada satu terang, sumber terang, bukan dari lampu, bukan dari Petromax, bukan dari lilin, tetapi dari cahaya tubuh Kristus. Jadi si pelukis ini hendak menunjukkan apa? Bahwa Kristus adalah terang, dan sebagai terang dialah objek iman kita Bapak Ibu. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa kita punya iman yang menyelamatkan, maka objeknya itu adalah Kristus, pribadi Kristus, dan ajaran daripada Kristus itu sendiri. Kalau kita perhatikan lukisan ini, yang hadir di situ adalah gembala-gembala. Gembala-gembala yang dianggap kalangan bawah. Dan bukan hanya gembala Bapak Ibu, kalau kita perhatikan si pelukis melukiskan dengan orang-orang lainnya, yang dari pakaiannya kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang miskin, kelas bawahan. Tetapi justru orang-orang ini yang bisa mengenali bahwa inilah Mesias yang akan datang. Ini adalah Yesus. Mereka punya iman percaya. Orang-orang yang rendah, orang-orang yang terpinggirkan, tapi justru mereka tahu Yesus yang lahir di kandang domba itu, dia adalah Allah yang mengambil tubuh manusia untuk menyelamatkan manusia. Dialah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Jadi kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang percaya, mempunyai iman percaya. Dan iman percaya kita itu satu-satunya kita tujukan hanya kepada Kristus, bukan kepada kekristenan. Kita percaya kepada pribadi Kristus dan ajarannya, bukan kepada kekristenan. Karena kekristenan Bapak Ibu, dari sejarah kita tahu bahwa ada noda yang ditinggalkan oleh kekristenan. Inkuisisi di abad yang kelima, di mana pada saat itu gereja mengejar-ngejar orang Bapak Ibu, bidat, tukang sihir, orang yang murtad, orang yang gak mau percaya, dikejar-kejar dan disiksa supaya mau percaya. Ini adalah sebuah noda di dalam kekristenan. Dan tak lama kemudian Bapak Ibu, perang salib. Bagaimana kekristenan itu mencoba untuk merebut akan Yerusalem dan melakukan perang atas nama Tuhan. Ini adalah noda kekristenan. Demikian juga akan perbudakan yang didukung dan disokong oleh kekristenan pada zaman itu. Ada banyak noda-noda di dalam kekristenan. Ada skandal keuangan, ada perpecahan, ada juga yang namanya kemunafikan. Itu makanya gak heran Bapak Ibu, Mahatma Gandhi, dia mengatakan, aku suka Kristusmu, tetapi aku tidak suka akan kekristenanmu. Kenapa? Karena kekristenanmu itu sangat tidak mirip Kristus. Mahatma Gandhi Bapak Ibu mengagumi Kristus, meskipun dia tidak punya iman percaya kepada pribadi Kristus yang menyelamatkan, tapi dia mengaguminya sebagai sosok guru moral. Sampai dia mengatakan seperti itu Bapak Ibu, bahwa kekristenan itu sangat tidak mirip Kristus. Itu makanya kita yang mempunyai iman percaya, iman kita itu objeknya hanya satu, yaitu hanya Kristus, bukan kepada kekristenan, bukan kepada gereja. Gereja Bapak Ibu dipenuhi dengan orang-orang yang tidak sempurna, tapi jangan sampai karena dipenuhi oleh orang-orang yang tidak sempurna, yang kita anggap mungkin munafik, lalu kemudian kita meninggalkan akan gereja, akan persekutuan Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang pernah kecewa dengan gereja. Kita melihat akan situasi dalam gereja, lalu kita merasa ilfeel, dan akibatnya kita meninggalkan gereja, dan bahkan sama sekali tidak peduli lagi kepada Kristus. Tapi di sini saya mau mengatakan apa Bapak Ibu? Bahwa kita yang punya iman percaya, iman kita itu hanya kita lekatkan kepada Kristus,
pribadi Kristus dan ajarannya, bukan kepada gereja. Tapi meskipun begitu, kita tidak boleh meninggalkan akan gereja dan kekristenan. Kenapa? Karena justru Allah telah memilih gereja untuk Dia hadir di tengah-tengah orang-orang yang tidak sempurna, yang mungkin masih munafik, yang mungkin masih jatuh di dalam dosa. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 18 ayat 20, jika di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, apa kata Yesus? Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu makanya meskipun kita kecewa kepada gereja, kita kecewa mungkin kepada kekristenan, pernah kita punya masa lalu yang kelam dengan orang-orang gereja, dengan kekristenan, tapi kita tidak boleh meninggalkan kekristenan, tidak boleh meninggalkan gereja, karena Allah sudah memilih untuk hadir di tengah-tengah gereja umat percaya. Bahkan Yohanes Calvin itu mengatakan, Bapak Ibu, bahwa gereja yang benar itu adalah pada saat gereja itu melayankan pemberitaan firman, khotbah yang di atas didasarkan oleh Alkitab, dan yang kedua dilayankan sakramen. Meskipun gereja tidak sempurna, meskipun gereja ada banyak cacat dan celah, tetapi dalam gereja lah gereja yang benar pada saat dilayankan kebenaran firman Tuhan dan juga sakramen, maka itu dikatakan Calvin gereja yang sejati. Jadi kita tidak mendasarkan iman kita kepada Kristen sebagai sistem, tetapi kepada Kristus. Dan juga Bapak Ibu, kita tidak mendasarkan iman kita kepada pribadi hamba Tuhan. Meskipun mungkin kita mengenal seorang hamba Tuhan yang karismatik, yang mempunyai hikmat yang luar biasa, dan bahkan bisa melakukan berbagai mukjizat, tetapi iman sejati itu kita lengkapkan bukan kepada pendeta seperti apapun hebatnya, tetapi hanya kepada Kristus. Atau mungkin sebaliknya Bapak Ibu, kita punya pengalaman dengan seorang pendeta yang mungkin kita tahu bagaimana skandal hidupnya dan begitu mengecewakan kita. Bahkan mungkin kata-katanya melukai hati kita, atau kita punya pernah pengalaman yang sangat melukai dengan seorang pendeta yang tadinya kita sudah sangat berharap kepada pendeta tersebut untuk membimbing iman kita, tapi hancur karena kelakuannya, sehingga kita mungkin meninggalkan bahkan gereja, kita meninggalkan akan persekutuan. Tetapi di sini saya mau mengatakan apa Bapak Ibu? Bahwa iman kita bukan kita dasarkan kepada seorang pendeta, entah dia betapa hebatnya pun atau buruk sekalipun, iman kita dasarkan kepada Kristus. Itu makanya kita seorang Kristen bukan mencari pendeta Bapak Ibu. Pendeta ada yang baik, ada yang tidak baik, ada khotbahnya bagus, ada yang tidak bagus Bapak Ibu. Tetapi kita datang untuk apa? Mencari Kristus. Kalau kita datang hanya untuk mencari pendeta, kita akan bisa kecewa pada waktunya. Jadi pada saat kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu adalah iman yang menyelamatkan, dan perlu kita ingat bahwa objeknya itu adalah hanyalah Kristus. Tapi Kristus yang mana? Kristus sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab. Kristus yang dinyatakan oleh Alkitab. Karena ada banyak orang yang memperkenalkan Kristus lain. Terutama begitu banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Padahal jelas sekali dikatakan pada saat kita juga saat ini merayakan Advent, kita sedang merayakan kehadiran Allah yang mengambil rupa manusia. Allah yang adalah roh mengambil tubuh manusia, dan keilahiannya tidak pernah berhenti pada saat dia menjadi manusia, bahkan sejak konsepsi sekalipun. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa, sehingga iman percaya kita adalah kepada Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bukan Kristus sebagai guru moral yang dikatakan oleh Gandhi. Dia mengagumi Kristus, tapi Kristus yang dia tahu itu adalah Kristus hanya sebatas guru moral, tidak Allah. Bukan juga Yesus yang hanyalah nabi yang dianggap oleh agama seberang Bapak Ibu. Bukan juga Yesus yang dalam kalangan Yahudi dianggap sebagai pemberontak yang gagal. Dan bukan juga sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli yang skeptis, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah ada dalam sejarah, tetapi mitos yang diciptakan oleh gereja mula-mula. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya Bapak Ibu, kita percaya sekali
akan Kristus, tetapi Kristus yang diberitakan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mau sampaikan juga di sini bahwa pada saat kita percaya kepada Kristus, Kristus yang adalah Allah dan mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita, itu sungguh-sungguh adalah hadiah daripada Allah kepada kita. Sehingga tidak ada satupun yang kita perlu untuk mengagumkan dirinya, memegahkan diri, nggak ada. Karena pada saat kita bisa percaya kepada Yesus itu pun, itu sungguh-sungguh karena Allah yang telah memberikan iman itu kepada kita. Beberapa hari lalu Bapak Ibu, saya dengan keluarga kita FA gitu ya, kita masuk kepada Injil Markus. Pada saat pembacaan Injil Markus itu, kita itu sampai pada saat Yesus itu benar-benar ditolak oleh orang-orang Farisi. Yesus ditolak oleh orang Farisi, tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat. Padahal Yesus, mereka sudah melihat melakukan berbagai macam mukjizat yang menyatakan akan keilahiannya, dipertontonkan kepada orang-orang Farisi ini. Tetapi dikatakan bahwa orang-orang Farisi ini tidak ada satupun yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Mereka nggak percaya, Bapak Ibu, sama sekali. Padahal ini adalah orang-orang yang terpandang pintar di dalam hal agama. Dan demikian juga kalau kita baca ke-12 murid mendengarkan ajaran Yesus Kristus, melihat berbagai mukjizat, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Itu hanya mereka baru percaya pada saat terjadi peristiwa Pentakosta. Sesudah Yesus mati, lalu bangkit, lalu peristiwa Pentakosta. Tapi 3,5 tahun mereka melihat Yesus, mereka mendengarkan pengajaran Yesus, tapi mereka tidak percaya juga. Demikian juga saudara kandung daripada Yesus. Mereka langsung melihat Yesus, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Bahkan teman-teman sekampung Yesus, mereka menolak Yesus, mereka mengusir Yesus. Apa yang saya mau katakan di sini, Bapak Ibu? Ini adalah orang-orang yang hebat, yang hidup bersama-sama dengan Yesus, melihat semua yang dilakukan oleh Yesus. Tapi tak satu pun mereka mempunyai iman percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kalau kita bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu semua bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata kado Tuhan kepada kita. Namun mengapa kita perlu percaya kepada Yesus? Apa alasan yang rasional untuk kita tetap mempertahankan iman kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bukan kepada yang lain? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu ajaran etika Yesus yang sangat mengagumkan. Mahatma Gandhi, kita tahu Bapak Ibu, dia sangat mengagumi akan Yesus Kristus. Dan salah satu kebiasaan dia itu adalah membaca bagian daripada Injil, terutama khotbah di bukit. Dia begitu mengagumi akan ajaran etika daripada Yesus. Bahkan gerakan ahimsa, yaitu tanpa kekerasan, itu lahir dari pemahaman dia terhadap etika Yesus yang diuraikan dalam khotbah di bukit. Jadi dia sadar sekali bagaimana etika Yesus itu sangat mengagumkan. Dan baru-baru ini, sekitar beberapa tahun lalu, Bapak Ibu, ada seorang tokoh ya, psikiater yang terkenal. Pada tahun 1972 dia masuk ke dalam majalah Time, seorang psikiater, dan terutama dia menangani akan kasus anak-anak. Dan bukan hanya paham tentang psikiater, dia juga belajar tentang etika sosial. Dan ini adalah psikiater yang paling berpengaruh yang hidup sampai saat ini dikatakan. Nah, si Robert Coles ini mengatakan satu kalimat, Bapak Ibu, bahwa semua ajaran etika selama 2000 tahun itu hanyalah catatan kaki daripada khotbah Yesus di bukit. Robert Coles yang pandangannya, perkataannya didengarkan dan sangat berpengaruh sampai mengatakan hal itu. Kenapa? Karena memang ajaran etika yang diajarkan oleh Yesus itu mengagumkan. Itu makanya alasan pertama kenapa kita percaya kepada Yesus dan tetap mempertahankan iman itu.
Alasan yang rasional pertama adalah karena etika yang diajarkan Yesus itu begitu mengagumkan. Tetapi bukan hanya etika, Bapak Ibu. Ternyata juga di dalam Injil, kehidupan Yesus itu pun penuh kasih dan sinkron dengan ajarannya. Untuk apa kita mendengarkan etika yang mengagumkan jika orang itu tidak menghidupi apa yang diajarkan? Tetapi Yesus, Bapak Ibu, etikanya mengagumkan, dan ia menghidupi akan etika yang mengagumkan itu, sehingga hidupnya itu menjadi pesan yang terlihat daripada ajarannya. Sinkron. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa Yesus satu-satunya yang berani mengklaim sebagai juru selamat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan bukan hanya mengklaim satu-satunya juru selamat, Yesus juga memberikan kepastian serta jaminan keselamatan. Dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28, aku telah memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan kalimat selanjutnya apa dikatakan? Mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Ada kepastian, ada jaminan. Dan tidak puas di situ, dijelaskan lagi oleh Yesus bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu, Yesus punya etika yang mengagumkan. Dia menghidupi akan etika itu. Perkataannya sama dengan hidupnya. Tetapi jika orang seperti ini, dia bukanlah juru selamat, nggak ada juga gunanya, Bapak Ibu. Tetapi Yesus punya etika yang baik, hidup penuh kasih, dan dia mengklaim dia satu-satunya juru selamat. Inilah alasan ketiga kenapa rasional tetap mempertahankan bahwa iman kepada Yesus Kristus satu-satunya iman yang layak untuk diandalkan. Yang ketiga, dia mengklaim sebagai juru selamat, tapi kalau dia tidak mampu untuk menyelamatkan, dia hanya klaim. Untuk apa? Tetapi Yesus mengatakan, dan dia mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Berulang kali dia mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Seperti Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan dikatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan respon daripada orang-orang Yahudi saat itu apa? Mereka mencoba untuk melempar Yesus, membunuh. Karena apa? Dianggap menghujat Yesus, karena Yesus dengan perkataan itu sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Dia hendak mengatakan, aku sehakikat dengan Allah. Meskipun engkau melihat aku manusia, anak tukang kayu, tapi aku sesungguhnya sehakikat dengan Allah. Ini adalah pengakuan Yesus. Dan pengakuan ini, Bapak Ibu, dilegitimasi melalui hidup yang tak berdosa dan melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukan. Jadi sangat rasional. Dan yang terakhir, okelah dia mengaku Allah, tapi mau nggak dia menyelamatkan kita? Nah, tetapi Yesus itu adalah Allah yang turun dari surga. Dia mau merendahkan dirinya untuk menjadi manusia, dan dia rela mati, dihina, tersalib demi menyelamatkan kita. Ini adalah bukti kasih, juru selamat yang mengasihi kita, Bapak Ibu. Dan tidak ada satupun yang mengasihi kita seperti Kristus. Dan ini adalah alasan-alasan rasional kenapa kita percaya kepada Kristus, dan kenapa iman percaya kepada Kristus itu layak dipertahankan, Bapak Ibu. Sehingga iman Kristen itu bukan iman yang seperti ini. Saya dulu pernah diajar, Bapak Ibu, bahwa iman itu adalah seperti berjalan di atas tali. Tapi saya tidak merasa seperti itu iman. Semakin saya belajar Alkitab, bukan itu iman. Saya tidak berani iman seperti ini. Hidup penuh ketakutan, kapan mau jatuh, gitu ya Bapak Ibu. Takut. Tetapi iman yang kita punya, berdasarkan firman yang saya baca, justru fondasinya kuat, Bapak Ibu. Fondasinya kuat, bukan seperti kita berjalan di atas tali, tetapi fondasinya adalah Kristus, dan fondasinya itu adalah begitu kuat. Makanya pada saat kita diberikan kado iman percaya, bukan universal faith, tapi saving faith, bukan karena kebaikan kita, Bapak Ibu, tapi karena Tuhan begitu mencintai kita. Dan iman itu layak kita pertahankan karena sangat rasional, Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa iman sejati pasti menghasilkan ketaatan.
Karena kita ini buatan Allah, dikatakan Paulus di ayat 10, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Ketaatan kepada firman Tuhan. Saya sebagai seorang Kristen, papa saya Kristen, kakek nenek saya itu Kristen, Bapak Ibu. Tetapi sejak kecil saya tidak punya kerinduan, saya tidak tahu apa namanya hati taat kepada firman Tuhan. Saya datang ke gereja, ritual saja Bapak Ibu, disuruh orang tua, dipaksa. Daripada berantem udah saya datang ke gereja, tapi tidak punya hati untuk taat. Dengar firman saya tidur, tapi tetap datang karena orang Kristen Bapak Ibu. Tapi perubahan ajaib itu terjadi. Itu pada tahun 2002. Disitulah saya mengalami namanya lahir baru Bapak Ibu. Lahir baru ini adalah kita punya hati. Kita tidak buat-buat. Hati yang mau taat kepada firman Tuhan. Seorang yang lahir baru, seorang Kristen sejati, bukan seorang yang tidak pernah berdosa. Bukan seorang yang 100% bisa taat kepada firman Tuhan. Tetapi ada hati yang baru, ada kecondongan untuk mentaati firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh punya iman percaya bukan orang yang tidak pernah berdosa, tetapi pada saat dia berdosa, hatinya gelisah. Ada kegelisahan pada saat dia berdosa. Sehingga jika kita punya iman sejati percaya kepada Kristus, minimal 2 tanda paling kuat. Kita punya hati yang mau taat. Tapi sebagai manusia berdosa kita tidak sempurna. Ada hati yang gelisah, tertegur seperti Daud. Pada saat dia melakukan dosa yang begitu berat, Nathan datang. Hatinya remuk, tertegur Bapak Ibu. Dan ini bukan sesuatu yang kita buat-buat, tetapi adalah pemberian daripada Tuhan. Sehingga pada saat kita punya iman yang sejati, maka iman itu pasti menghasilkan ketaatan. Kita memang diselamatkan hanya oleh iman, karena itu adalah karya daripada Kristus. Tapi iman yang sejati, iman yang percaya kepada Kristus itu tidak sendiri, tetapi satu paket, yaitu iman yang juga akan menghasilkan ketaatan, perbuatan kasih. Karena itu iman kita adalah iman yang perlu beresonansi. Getaran-getaran iman itu kiranya berdampak dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya dalam pikiran kita, tidak tersembunyi, tetapi dia bergetar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya pada saat kita ada di gereja di hari Minggu, tetapi terutama beresonansi dari Senin sampai dengan Sabtu. Resonansi itu justru terjadi sepulang kita daripada ibadah, bukan pada saat ada di ibadah. Itulah resonansi daripada iman. Pada saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka iman itu mau tidak mau pasti beresonansi dalam semua lika-liku kehidupan kita. Yakobus mengatakan bahwa tanpa iman, maka iman itu adalah iman yang mati, iman yang kosong. Sama seperti kita manusia terdiri daripada tubuh dan roh. Kematian itu adalah apa? Pada saat roh itu terpisah daripada tubuh. Maka iman yang mati adalah jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan baik. Karena itu biarkan iman itu beresonansi. Tetapi tentu ada beberapa penghalang Bapak Ibu. Kita mungkin percaya bahwa iman kepada Kristus, iman kepada ajarannya itu benar. Tapi sungguhkah kita menganggap bahwa iman itu bermanfaat? Benar dengan bermanfaat berbeda Bapak Ibu. Kalau kita tidak merasa itu bermanfaat, kita tidak akan mau mentaati perbuatan iman. Enggak akan. Tapi kalau kita tahu bukan hanya benar, tetapi bermanfaat, maka kita akan menghidupi kebenaran firman itu sehingga beresonansi di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya tahu ada beberapa penghalang untuk iman bisa bertumbuh Bapak Ibu, terutama misalkan penderitaan. Saya ini baru melayani jemaat saya Bapak Ibu di Pamulang. Ibunya mengalami sakit saraf kejepit, sehingga dia hanya bisa ada di tempat tidur sudah 2 tahun. Seorang yang sangat miskin. Dan baru dari Sabtu lalu, anaknya pun mengalami sedikit gangguan kejiwaan.
Tadinya anaknya yang berusia 40 tahun ini yang merawat mamanya. Tetapi anaknya sendiri pun saat ini mengalami gangguan kejiwaan. Sampai maaf, untuk mengurus dirinya sendiri juga tidak bisa. Bayangkan orang sakit merawat orang sakit. Sampai kemudian saya datang, berapa kali saya datang, sampai dia mengatakan, untuk apa saya percaya Pak Edi? Kalau saya percaya, gak ada gunanya saya percaya kepada Kristus. Kenapa ini yang saya alami? Saya mengalami penderitaan, saya doa-doa, Tuhan tolong supaya penderitaan saya lewat. Tapi saya mengalami penderitaan, tak pernah Tuhan jawab. Justru keadaan saya semakin berat. Dia tidak merasa iman itu bermanfaat dalam kehidupan dia. Saya juga punya jemaat Bapak Ibu. Dia cerita kepada saya, Pak, Bapak bilang supaya kita untuk memberitakan Injil, mengajak orang lain. Saya sudah ajak Pak. Saya ajak itu teman saya yang Konghucu. Saya ajak udah percaya kepada Kristus. Tapi apa Pak? Kata tetangga saya yang Konghucu. Dia ngejek katanya. Alah kamu ngapain percaya kepada Kristus? Aku ini gak percaya kepada Kristus, lebih kaya daripadamu. Keluarga aku lebih harmonis. Buat apa percaya kepada Kristus? Wah, sampai dia terdiam Bapak Ibu. Buat apa percaya kepada Kristus jika hidupku tidak lebih baik? Dan pergumulan ini bukan hanya dialami oleh kita orang modern saat ini Bapak Ibu, tapi dialami oleh sahabat Paulus juga yang bernama Demas. Dia melayani bersama dengan Paulus, tapi kemudian dia percaya iman yang benar itu, tapi tidak percaya itu bermanfaat. Sampai kemudian dia meninggalkan akan pelayanan dan dikatakan Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Kita tidak disebutkan dengan jelas apa mencintai dunia. Bisa jadi karena pengejaran akan harta dan kekayaan. Dia kecewa mungkin mengikut Paulus, melakukan akan pelayanan misi. Hidupnya kok susah terus. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara penderitaan fisik. Kok susah? Sampai akhirnya dia berpikir, ngapain aku mempertahankan iman itu? Dan dia tinggalkan Bapak Ibu karena dia rasa tidak bermanfaat. Dan meninggalkan akan iman pelayanan. Tapi kita juga mungkin penghalang iman adalah pada saat kita mempunyai pengharapan yang salah kepada Kristus. Yudas Iskariot itu seorang yang sangat dekat dengan Yesus, bersama dengan Yesus secara fisik, tetapi imannya begitu jauh. Dia mempunyai pengharapan yang salah bahwa Yesus diakui sebagai Mesias, tapi yang dia pikirkan Yesus itu adalah sebagai Mesias seperti Daud dulu, yang mengalahkan akan musuh-musuhnya secara politik dan membangun kembali Israel seperti zaman kerajaan Daud. Dia tersandung dengan pernyataan Yesus bahwa dia adalah Mesias yang harus mati dan menderita di kayu salib. Dia menolak Mesias seperti itu karena dia punya pengharapan yang berbeda dengan Kristus. Bagi dia pengen Yesus Mesias yang agung, yang berjaya. Dia tidak mau Mesias yang menderita seperti Kristus. Kekecewaannya itulah mungkin yang membuat dia salah satu alasan sampai mengkhianati akan Yesus Kristus. Saya tidak tahu dengan kita Bapak Ibu, kita mungkin punya pengharapan yang salah. Entah dari pikiran kita atau pembacaan kita. Saya pernah mendengarkan akan seorang yang begitu kecewa Bapak Ibu. Bahkan sampai kecewa kepada Kristus karena apa? Karena dia terus diajarkan sebuah pengharapan yang salah. Berilah, kalau kamu memberi, maka kamu akan mendapatkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Familiar Bapak Ibu? Dipakai ayat yang bicara tentang buah, dipelintir. Untuk apa? Memanipulasi orang-orang yang lemah untuk memberi. Dia begitu kecewa. Dia sudah habis-habisan memberi. Dia sudah punya pengharapan bahwa Kristus nanti akan mengembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Tetapi tidak terjadi. Dan pengharapan itu begitu mengecewakannya. Sampai kemudian ia kecewa kepada Tuhan. Ada penghalang iman juga yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu relevansi iman. Mungkin kita bertanya-tanya apa relevannya iman ini. Kita membaca Alkitab, kita mendengarkan khotbah, sepertinya kita merasa bahwa iman ini tidak relevan dengan kehidupan sekarang, dengan kehidupan modern. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, pada saat kita membaca Injil, terutama kehidupan Kristus, bagaimana Kristus menghadapi berbagai lika-liku permasalahan hidup, saya mau katakan bahwa iman kita, iman percaya Kristen itu adalah iman yang relevan. Ada begitu banyak akan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang kita orang modern hadapi.
tentang pengkhianatan, tentang uang, tentang penderitaan, tentang masalah penolakan, konflik. Itu semua diceritakan Bapak Ibu. Diceritakan di dalam Injil. Sehingga saya mau katakan bahwa iman Kristen itu relevan Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, menjawab pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Misalkan saya kasih contoh 2 saja. Yang pertama, tentu kita bergumul untuk menjadi orang yang terbesar. Benar gak Bapak Ibu? Pergumulan untuk menjadi orang yang terbesar. Dan menurut dunia, definisi terbesar itu adalah apa? Orang yang mempunyai kuasa dan jabatan. Semakin tinggi kuasanya, semakin tinggi jabatannya, semakin orang itu besar di mata dunia. Tetapi satu pandangan yang menarik Bapak Ibu dari seorang Jensen Huang. Dia mengatakan kalimat ini tentang kebesaran. Dia mengatakan kebesaran itu lahir dari karakter. Karakter seseorang itu menunjukkan akan kebesarannya. Dan karakter itu dihasilkan bukan dari logik pikiran, bukan dari orang-orang yang pintar. Karakter tidak pernah dihasilkan dari sebuah logika, tetapi dari orang-orang yang mengalami penderitaan. Tidak kalah karena penderitaan, tapi berhasil menang di tengah penderitaan, sehingga menghasilkan karakter. Dan bagi Jensen Huang ini adalah sebuah kebesaran Bapak Ibu. Dilihat dari sebuah karakter, suatu definisi yang menarik. Tapi saya lebih percaya akan perkataan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus itu mendefinisikan kebesaran. Dikatakan barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus tidak menolak untuk kita menjadi besar. Cuma Yesus memberikan sebuah definisi Bapak Ibu. Definisi yang begitu asing bagi kita, bahkan bagi saya Bapak Ibu. Jika saya membaca ini, saya merasa pengen menyingkirkan. Nggak cocok dengan natur saya, nggak cocok dengan dunia tempat saya tinggal. Tetapi ini adalah perkataan firman. Yesus mendefinisikan kebesaran itu Bapak Ibu dengan tindakan kita melayani. Dan kita tahu bagaimana sikap Yesus yang membasuh kaki para muridnya, menyatakan akan kebesarannya. Dan ini adalah paradoks iman Kristen. Jika kebesaran menurut dunia adalah jalan mendaki, kebesaran menurut Kristus justru adalah jalan menurun. Contoh yang kedua relevansi iman Kristen Bapak Ibu, yaitu tentang kebahagiaan. Siapa sih yang gak pengen bahagia? Ini adalah suatu emosi dalam diri yang jangan kita halang-halangi. Justru harus kita puaskan, kita cari kebahagiaan itu. Karena itu Tuhan sudah berikan di dalam hati kita. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Allah yang berbahagia. Sehingga kita mencari kebahagiaan. Itu wajar sebagai manusia kita mencari kebahagiaan. Tetapi apa definisi kebahagiaan menurut dunia? Ya, harta yang melimpah, atau jika kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau agama lain mendefinisikan kebahagiaan itu terjadi jika kita mematikan akan keinginan dunia. Tetapi tahukah Bapak Ibu, Yesus memberikan satu definisi kebahagiaan yang mungkin masih asing. Sering kita dengar tapi asing, dan enggan kita untuk menyetujuinya. Dikatakan apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mungkin kita tersenyum sinis Bapak Ibu, masa sih mendengar firman dan melakukannya, memeliharanya itu adalah kebahagiaan. Tapi inilah yang dikatakan oleh Yesus. Pada saat kita mempunyai saving faith, maka kita percaya Bapak Ibu, itu benar dan itu bermanfaat bagi kita. Perhatikan bagaimana kitab suci kita, bahkan Mazmur 150 pasal dimulai dengan pasal pertama tentang bahagia. Yesus berkhotbah, khotbah yang sangat mengesankan, khotbah di bukit, dimulai dengan ucapan bahagia. Bahagia itu satu hal yang penting, tetapi jalan yang ditunjukkan oleh Yesus itu berbeda sekali. Mungkin kita masih berpikir dalam hati, nggak mungkin sih. Kebahagiaan kan kita dapatkan dari harta, dari pekerjaan yang baik. Tapi sebuah penelitian Bapak Ibu yang dilakukan, saya mengikuti kelas ini dari Coursera, gitu ya, aplikasi Coursera. Jadi ini adalah sebuah kuliah yang sangat banyak peminatnya saat itu tentang pencarian akan kebahagiaan. Dan pertanyaan yang mencoba dijawab adalah, apa yang membuat manusia itu bisa lebih bahagia? Apakah uang membuat manusia lebih bahagia? Dan dikatakan iya, tetapi mungkin hanya sedikit saja dampaknya. Dan kemudian diteliti lagi hal-hal lainnya Bapak Ibu. Apakah pekerjaan kita yang mengesankan, yang hebat, kita punya banyak harta, atau kita memiliki barang-barang yang hebat, yang luar biasa, yang mungkin dikagumi orang, atau kita punya pasangan yang adalah cinta sejati kita, atau kita punya tubuh yang indah. Tapi dikatakan apa? Bahwa semua yang kita tuju itu, yang kita anggap
bisa membuat kita bahagia. Tetapi dikatakan menurut penelitian ilmiah ini Bapak Ibu, sebenarnya itu tidak membuat kita bahagia. Sedikit simbol, iya, tapi tidak membuat kita bahagia. Sehingga kita mempunyai pengharapan yang salah, pemikiran yang salah. Tetapi Yesus mengatakan satu kalimat apa? Pada saat kita Bapak Ibu memelihara dan melakukan firman Tuhan, di tengah segala pergumulan, keinginan kita untuk tidak mau taat firman Tuhan, pada saat kita akhirnya memilih untuk taat Bapak Ibu, percaya nggak Bapak Ibu, ada seperti suatu hak di dalam hati kita, sebuah sukacita. Aku bisa taat di tengah segala pergumulan. Di tengah sering kita tidak taat, tapi pada saat kita bisa memilih Bapak Ibu ketaatan itu, ada sebuah kegembiraan yang muncul dari dalam hati kita. Sehingga iman percaya kepada Kristus itu adalah iman yang relevan, benar, dan juga bermanfaat. Dia membicarakan akan banyak hal Bapak Ibu, banyak hal yang dibicarakan oleh iman itu. Karena itu pada saat kita mungkin ada di antara kita datang, beberapa ini mungkin bergumul, ngapain datang ke gereja, dengar khotbah-khotbah nggak relevan, nggak menjawab kebutuhan hidupku. Daripada kita menyalahkan pengkhotbah, daripada kita menyalahkan akan gereja, kenapa Bapak Ibu kita tidak coba untuk merenungkan akan kata-kata Kristus melalui Injil? Saya sendiri Bapak Ibu datang terus di tiap hari Minggu dalam ibadah. Jika mau jujur, pada saat saya mendengar khotbah pun, saya umumnya tidak dapat apa-apa juga kok. Tapi bukan itu alasan saya untuk tidak datang ke gereja. Karena saya tahu iman saya itu banyak bertumbuh justru dalam perenungan saya sehari-hari, pergumulan sehari-hari. Dan saya itu membiasakan diri Bapak Ibu membaca Injil, terutama Injil Markus. Saya baca satu perikop saja, satu perikop. Dan yang saya mau cari adalah apa respon Tuhan Yesus. Apa respon Tuhan Yesus? Di situ saya semakin sadar betapa Injil ini begitu relevan dalam perjalanan, pergumulan kehidupan yang saya alami. Sehingga kita bisa beresonansi Bapak Ibu pada saat kita membiarkan firman itu berbicara di hati kita. Kita jangan khawatir tentang yang kita baca tapi kita tidak mengerti di dalam Alkitab. Ada hal yang mudah, ada hal yang sulit. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, atau tidak perlu bingung terhadap bagian Alkitab yang kita tidak mengerti. Tetapi khawatirlah terhadap bagian Alkitab yang kita mengerti, tapi kita tidak lakukan. Karena itu Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan akan khotbah ini, bahwa apa yang saya katakan ini hanya dua sebenarnya. Bahwa iman kepada Yesus Kristus itu adalah pemberian daripada Allah. Dan iman kepada Yesus Kristus itu pasti beresonansi dalam seluruh kehidupan kita, dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Saya akan tutup dengan mengutip dari seorang tokoh ini Bapak Ibu. Beberapa mungkin familiar, Lo Keng Hong, yang dikatakan seorang yang jenius di dalam dunia saham. Dan dia sampai dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Dia mempunyai iman percaya kepada Kristus Yesus Bapak Ibu. Nah, satu kalimat penutup yang dikatakan oleh Lo Keng Hong apa? Betapa pentingnya iman. Kalau kita kehilangan uang, kita kehilangan sedikit. Tetapi kalau kita kehilangan iman, kita kehilangan segala-galanya. Uang hanya berguna selama kita di bumi, selama kita masih hidup. Sesudah kita mati, uang nggak berguna Bapak Ibu. Tetapi iman, pentingnya adalah bukan hanya berguna di bumi ini, di bumi yang sementara, tetapi juga nanti di langit baru yang bumi baru. Puji Tuhan, jika kita bisa percaya kepada Kristus, dan iman kepada Kristus adalah iman yang rasional, layak untuk kita pertahankan. Biarlah kiranya iman itu beresonansi di dalam perjalanan lika-liku kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Amin.